Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyi lagu wajib. 3. Halo, Bandung, ibu kota periaman. Halo, Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Lagu PK. Adik-adik di sini ada yang nggak masuk? Satu orang aja? Satu orang. Jumlah siswanya berapa? Tapi sekarang udah Bagaimana kabar adik-adik yang hari ini? baik. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengenai menganalisis bangun data, kemudian membentuk bangun data, dan yang terakhir menunjukkan titik sudut, juga sisi, dan juga langsung. Adik-adik, kita breaking dulu ya. Masih tetap semangat? Tepuk semangat. Nada. Ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Kurang keras. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Adik-adik coba perhatiin di ruang di dalam kelas. Segi panjang. Benda apa yang berbentuk bangun data? Ya? Pintu berbentuk kotak. Persegi panjang. Ya? Meja berbentuk Apa itu? Yang buku berbentuk persegi panjang. Apa tulis? Panjang ya? Oh, enggak. Kalau tabung itu bangun dua. Ya? Lingkaran. Nah, yang pertama adalah pengertian bangun data. Jadi saya akan menjelaskan apa itu bangun data, pengertiannya. Habis itu yang kedua, bangun data segi banyak. Yang ketiga, bangun data bukan segi banyak. Dan yang terakhir, bagaimana cara membentuk bangun data segi banyak. Nah, yang pertama, pengertian bangun data. Apa sih itu bangun data? Jadi, bangun data adalah sebuah bangun yang berbentuk data.
dibatasi oleh garis lurus, itu berarti dia berbentuk bangun datar. Nah, adik-adik coba perhatikan. Di sini kan ada dua kertas. Yang pertama ada kertas putih, yang pertama ada kertas merah. Nah, mana yang disebut bangun datar? Yang putih. Ya? Yang putih. Yang putih. Terus Dua-duanya. dua-duanya. Coba yang putih kenapa? Yang putih karena pas lagi empat. Boleh. Kalau itu kayak pas lagi panjang. Yang keduanya karena berbentuknya sama. Karena garis saya mempunyai data Oke, jadi kita lihat jawabannya ya. Nah, ini benar. Berbentuk berbahan bangun datar yang warna putih. Yang warna merah salah. Tahu kenapa salah? karena kayak itu berbeda sama kayak putih. Yang Itu sama itu yang persegi. Karena sudutnya berbeda. Kenapa? Yang biasanya sama. Enggak. Jadi yang di belakang karena tinggi dan panjangnya berbeda. Tingginya sama, tingginya sama. Ini sama. Ini tempatnya sama. Tahu karena kalau bangun datar, apapun yang disebut bangun datar itu dia tidak berwarna. Yang putih tidak berwarna. Kalau misalnya yang berwarna itu disebut bidang datar. Tapi kertas ini bisa disebut bangun datar, tapi nggak boleh disebut bangun datar. Ya, jadi ini disebut kertas yang berbentuk bangun datar. Kalau yang ini bangun datar. Kalau yang berwarna bidang datar. Nanti ada akan pelajari di kelas 1. Oke, dan yang kedua itu bangun datar segi banyak. Nah, jadi bangun datar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama bangun datar segi banyak. Yang kedua bangun datar bukan segi banyak. Oke, ada yang tahu bangun datar segi banyak itu apa? Memiliki yang sama. Bukan segi tidak terbentuk ya. Ada lagi yang tahu? Apa sih? Bangun datar segi banyak itu lebih banyak sudutnya aja. Panjang sisinya sama, tapi berbeda. Segi banyak berat semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama. Semua sama panjang dan sudutnya. Ada yang tahu? Oke, kakak jelasin ya. Jadi, bangun datar segi banyak adalah bangun datar yang dibatasi oleh minimal 3 garis lurus. Jadi kalau misalnya ada ketemu bangun datar di bawah 3 garis lurus berarti tidak disebut bangun datar segi banyak. Karena minimal ada berapa? 3. Kalau segini cuma Ya. Nah, bangun datar segi banyak dibedakan menjadi 2. segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ya,
Kalau tidak beraturan, sisi dan sudutnya, sisinya tidak sama panjang dan berubah. Ya, lewat katanya dari peraturan ya. Nah, sekarang contoh bangun datar segi banyak. Yang pertama ada segitiga. Dan panjang sisinya ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Nah, di sini kakak punya contoh. Nah, ini contohnya segitiga sama sisi. Ciri-cirinya yang pertama memiliki 3 sisi yang sama panjang. Sudah tahu sisinya yang mana? Sisinya yang mana tadi? Ya, yang ini ya, yang di sini ini. Ini 3 sama panjang. Jadi kalau misalnya di sini 10 cm, di sini harus 10, di bawah harus 10. Kemudian yang kedua, memiliki 3 sudut yang sama besar. Yang mana sudutnya? Yang dalamnya warna kuning merah. Katakan ada yang tahu? Ya. Ini sudut. Benar? Ya, di belakangnya ini. Kalau segitiga sama sisi, berapa sudut? 3 derajat. Sudutnya 60 derajat. Kemudian memiliki 3 titik sudut. Yang mana aja sudutnya? Warna pink, warna kuning, dan warna hijau. Nah, kemudian segitiga sama sisi ini memiliki 3 sumbu simetri. Nah, ini sumbu simetrinya. Yang kedua ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki sisinya berbeda. Dan yang tahu? Ini dia segitiga sama kaki. Jadi ciri-cirinya itu memiliki 3 sisi, 2 sisi yang panjang. Jadi kalau kaki yang di sini yang panjang, ininya aja yang beda. Kemudian memiliki 3 sudut dengan 2 sudut pada kaki sama besar. Nah, ini sudutnya yang sama besar. Yang ketiga memiliki 3 titik sudut. Segitiga separuh. Nah, kalau sebaliknya ini dia 3 sisinya tidak sama panjang. Dan dia memiliki 3 sudut yang tidak sama besar. Jadi baik ini tidak sama besar. Dan yang terakhir memiliki 3 titik sudut. Segitiga separuh itu tidak memiliki sumbu simetri. Nah, selanjutnya ada segitiga berdasarkan sudutnya. Segitiga lancip. Ada yang tahu bisa sudut segitiga lancip berapa? Tahu Berapa? 60 derajat. Kalau ini berapa? Siku-siku. 90. Ya, 90 berarti lancip. 60. Di bawah 9. Kalau tumpul, ya ini berapa? 80. Kalau ini siku 90. Berarti kalau tumpul di atas 10 derajat. Tadinya ada segi 4. Nah, yang pertama ada persegi. Ciri-cirinya memiliki 6 sisi yang sama panjang. Ya, keempat sudutnya siku-siku. Bagian di sini, di sini. Memiliki 4 titik sudut. Memiliki 4 titik. Dan yang kedua persegi panjang. Nah, persegi panjang itu memiliki 4 sisi juga. Namun sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jadi ini dia sama panjang atas sama bawah, samping sama samping. Keempat sudutnya membentuk sudut siku-siku ya. Memiliki 4 titik sudut. Dan namanya ada jajar genjang. Dan berketupat. Nah, jajar genjang juga memiliki 4 sisi. Dengan sisi yang berhadapan sama panjang. Di atasnya, bawah, samping,
dua sudut tumpul. Kemudian memiliki 4 titik sudut dan tidak memiliki sudut. Kemudian ada belah ketupat. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Memiliki 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Memiliki 4 titik sudut A, B, C, D. Dan memiliki 2 simetri. Nah, layar-layar ini hampir mirip sama belah ketupat. Tapi bawahannya lebih panjang. Ya, tapi bawahnya lebih panjang. Kemudian trapesium sama kaki. Nah, di sini memiliki 4 sisi dengan sepasang sisi yang sama panjang. Atas sama bawah, samping sama samping. Kemudian memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Kemudian memiliki 4 titik sudut. Biasa ya, 4 titik sudut ini. Yang ketiga ada bangun datar bukan segi banyak. Nah, bangun datar bukan segi banyak ini kebalikan dari bangun datar segi banyak. Yang dimana bangun datar ini tidak hanya terdiri dari garis saja, melainkan juga dibentuk oleh garis lengkung. Nah, contohnya itu gambar apa ini? Bulan sabit. Kemudian ada lingkaran. Jadi lingkaran itu bukan termasuk ke dalam bangun datar, bukan bangun datar segi banyak. Dia termasuk ke dalam bangun datar bukan segi banyak. Karena tidak memiliki. Ya. Kemudian ini ada 3/4 lingkaran. Ada bangun datar bentuk gambar. Yang keempat, membentuk bangun datar segi banyak. Nah, cara membuat bangun datar segi banyak, yang pertama siapkan lidi dengan ukuran yang sama panjang karena di sini mau pakai persegi. Kemudian ambil 2 lidi, lalu tempel ujung lidi yang pertama dengan ujung lidi yang kedua. Yang pink ini plastisin. Ya, lo plastisin? Tahu. Yang punya Punya. Ya. Tapi sekarang tak ada. Ini terus tempelkan lagi sampai ke ujung ini. Nah, ini bentuk apa? persegi. Persegi. Jadi caranya itu tinggal tempelin aja plastisinnya ini ke ini. Ya kayak gitu tadi. Itu aja materi Makasih. bangun datar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah semua paham? Udah. Ya? Ini segi banyak aja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Benar nggak ada? Kalau nggak ada, jadi coba siapa yang masih ingat sama yang kakak jelasin tadi? Itu gambar apa? Segitiga yang lagi satu? Segitiga sama segitiga sama Sama? Persegi. Ada yang bisa nyebutin ciri-ciri dari persegi dan segitiga? Yang persegi dulu. Ya? Coba persegi. Memiliki 4 sisi. Habis itu bisa ditunjukin sisinya apa? Kalau pas kita memiliki
Apakah semua sisinya sama banyak? Bisa kalau ini? Kalau segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sisi sebelumnya. Kasih. Oke, karena kita sudah paham ya, gitu ya. Kakak mau ngasih apa ini?
Kesimpulannya, belajar hari ini yaitu mengenai bangun datar. Ada pengertiannya bangun datar, yaitu bangun yang berbentuk datar, yang terdiri dari garis lurus maupun garis lengkung. Kemudian ada dua jenis bangun datar segi banyak dan bangun datar segi banyak. Dan itu kita juga belajar mengenai bagaimana cara membentuk bangun datar dari